Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester dengan menjawab soal secara lisan dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi Ruang 02 dengan Bapak dosen Dr. Agung Triyayudi, Eskom, Mkom. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan komponen, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada komponen. Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Elemen-elemen besar yang disebut suprasistem. Misalkan, bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat input-output, dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Yang kedua yaitu ada boundary atau batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga yaitu ada environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Yang keempat yaitu ada interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima yaitu ada input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Yang keenam ada output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang tujuh ada proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Yang kedelapan yaitu ada objective and goals atau sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Selanjutnya, klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem, diantaranya yaitu 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa suatu konsep atau gagasan, atau sistem yang berupa suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik, yaitu tidak terlihat secara fisik. Selanjutnya ada sistem fisik, merupakan sistem yang terlihat secara fisik. Yang kedua yaitu ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mempengaruhi interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Selanjutnya ada sistem probabilistik, merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat karena memiliki unsur probabilitas atau kemungkinan atau tidak tentu. Selanjutnya ketiga ada sistem terbuka atau sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Sistem tertutup kebalikan dari sistem terbuka, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari luar lingkungan, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi, energi, ataupun informasi, dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya campur tangan dari lingkungan luar. Yang keempat yaitu ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena proses-proses alam tanpa adanya campur tangan manusia. Karena memang tidak ada campur
campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Selanjutnya ada sistem buatan, merupakan sistem yang dirancang oleh manusia atau merupakan sistem yang proses terjadinya melibatkan campur tangan manusia. Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Dilihat dari tingkat kerumitannya, sistem juga dapat dibagi menjadi sistem sederhana dan sistem kompleks. Contoh dari sistem sederhana yaitu sistem yang ada pada sepeda, sedangkan contoh dari sistem kompleks yaitu terjadi pada otak manusia. Lanjut ke soal kedua. Siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Tim pengembang atau development team yang terdiri dari yang pertama ada project manager. Mempunyai tugas yang pertama perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan pengawasan. Yang kedua yaitu ada business analysis. Tugasnya yaitu melakukan analisa perilaku konsumen dan data pasar. Melakukan analisa struktur organisasi dan kebijakan yang diberlakukan perusahaan. Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi dan penyebarluasan informasi keadaan pasar yang tengah terjadi termasuk perilaku konsumen yang akan digunakan sebagai dasar acuan user perusahaan. Selanjutnya melakukan monitoring serta evaluasi data yang sudah diperoleh dari berbagai pengolahan data, baik dari jurnal, koran, dan penelitian lainnya. Selanjutnya memberikan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan kinerja bisnis perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Membantu project manager dan tenaga ahli lain dalam merancang desain aplikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada sistem analis. Tugasnya yaitu menerjemahkan keinginan user atau pengguna sistem informasi menjadi rancangan sistem teknologi informasi. Merancang sebuah aplikasi berbasis PC atau mobile secara detail. Menganalisis perilaku organisasi beserta fungsinya. Menganalisis pilihan-pilihan sistem informasi. Menganalisis biaya pengembangan sistem dan rentang waktu yang diperlukan, menggelar studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada programmer. Tugasnya yaitu menciptakan program, melakukan integrasi dengan back-end dan front-end, melakukan laporan terjadwal dengan manajer produk, berkolaborasi dengan tim desain. Selanjutnya ada change manager, yang bertugas melaksanakan kajian dan memberikan masukan yang memiliki dampak strategis terhadap organisasi, memantau perkembangan dan perubahan situasi eksternal, mengelola, menyampaikan, dan mengordinasikan perubahan strategi kepada seluruh unit terkait, menyempurnakan proses bisnis sebagai bagian dari strategi dan menginisiasi implementasinya, menjadi fasilitator dalam mediasi permasalahan terkait pelaksanaan fungsi, tanggung jawab, dan sinkronisasi pekerjaan seluruh unit. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Tahapan yaitu yang pertama ada planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skupi atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Kedua yaitu ada analisis. Tahapan SDLC yang selanjutnya adalah proses analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Yang ketiga ada desain. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti arsitektur, bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada user interface, mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software, serta bagaimana cara software memberikan respon. Selanjutnya ada platform, platform tempat software dapat menjalankan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Selanjutnya ada security, langkah-langkah untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi lalu lintas SSL, perlindungan kata sandi, atau yang lain. Yang keempat yaitu development. Dalam fase ini, proses pengembangan software dimulai.
Jadi tim pengembang akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dikatakan sebagai fase terpanjang dari proses pengembangan software. Yang kelima ada testing. Tahap SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error, ataupun bug. Yang keenam, yaitu implementation atau release. Setelah fase pengujian perangkat lunak selesai dan tidak ada bug yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap deployment. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat mulai menggunakannya. Yang ketujuh ada maintenance. Tahap LDLC yang terakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Selanjutnya ada contoh kasus SDLC yang sudah saya presentasikan sebelumnya pada tugas 1. Saya ambil dari jurnal dengan judul Implementasi Metode SDLC pada aplikasi pengolahan data laporan bulanan kegiatan Puskesmas. Aplikasi laporan kegiatan Puskesmas atau LB4 dapat membantu petugas Puskesmas dalam menyampaikan atau pembuatan informasi agar lebih cepat dan efisien, karena sistem yang lama pada proses pembuatan laporan masih bersifat manual. Karena perhitungan jumlah pengunjung masih dihitung secara satu persatu dan masih sering terjadi kesalahan, metode SDLC diterapkan untuk pembuatan aplikasi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6.0 dengan didukung database MySQL untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi laporan kegiatan LB4 di Puskesmas Seputih Banyak. Metode yang ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan menggunakan metode SDLC, sedangkan perancangan aplikasi menggunakan bagan alir dokumen, data flow diagram atau DFD, diagram alir atau flowchart, entity relationship diagram atau IRD. Selain itu juga menggunakan database MySQL. Aplikasi dapat mempermudah setiap petugas dalam pembuatan laporan LB4 yang tidak lagi menggunakan dokumen tertulis, sehingga lebih cepat dalam pengumpulan sebuah data pengunjung dan juga mengetahui jumlah pengunjung yang datang tanpa harus menghitung secara manual. Karena dalam suatu sistem perancangan aplikasi laporan LB4, penulis menyiapkan halaman input untuk setiap bagian dan memiliki data jumlah secara otomatis tanpa harus menghitung satu persatu setiap bagian. Proses yang pertama yaitu analisis. Kebutuhan user terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan hardware, kebutuhan software, dan kebutuhan brandware. Perangkat keras atau hardware yang penulis usulkan untuk digunakan oleh setiap petugas bagian dalam perancangan aplikasi laporan LB4. Selanjutnya, perangkat lunak atau software yang digunakan penulis dalam mendukung perancangan aplikasi laporan LB4. Selanjutnya atau user. Untuk menjalankan aplikasi laporan LB4, maka brandware membutuhkan pengunjung, petugas setiap bagian, dan SP2TP. Petugas setiap bagian membutuhkan aplikasi yang bisa menyimpan dan memproses data pengunjung. SP2TP membutuhkan aplikasi yang dapat mengecek data sekaligus mencetak laporan guna pembuatan laporan LB4 lebih lanjut. Selanjutnya ada desain. Tahap perancangan sistem merupakan tahap untuk menentukan proses tahapan atau teknik untuk menerapkan sistem baru atau sistem yang dikembangkan dari sistem sebelumnya. Proses perancangan juga memerlukan analisa terhadap fungsi dari tiap-tiap tahapan atau teknik yang dibangun. Tabel LB4 yang dapat merelasikan sebuah tabel. Selanjutnya, desain interface. Desain menu login. Menu login ini berfungsi untuk membuka sebuah pengisian data untuk setiap bagian yang ada, karena menu login ini memiliki username dan password yang berbeda untuk setiap bagian. Desain menu untuk input data pengunjung setiap bagian. Setelah memilih menu utama, maka petugas atau pengguna akan login dengan username dan passwordnya masing-masing sesuai bagian-bagiannya, agar dapat mengakses data form pengunjung, agar dapat menginput data-data yang diminta.
Selanjutnya, desain laporan. Desain laporan ini dibuat untuk melihat hasil inputan dari setiap pengunjung yang datang pada puskesmas putih banyak lampu. Tengah, tampilan laporan bulanan atau setiap harinya. Selanjutnya ada implementasi. Tahap implementasi sistem merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sistem yang dibangun atau dikembangkan serta melakukan uji coba terhadap sistem tersebut. Petugas SP2TP memilih inputan user login dan memasukkan password sesuai dengan masing-masing bagian. Petugas kunjungan puskesmas menginput data pengunjung untuk dapat memproses data supaya mendapatkan hasil outputan yang dapat diproses oleh pihak SP2TP. Selanjutnya itu ada testing. Testing ini terbagi menjadi testing menu login, testing input data pengunjung, testing cetak laporan. Penulis melakukan testing dengan menggunakan black box testing. Keterangan berhasil jika program yang diuji berjalan dan sesuai harapan, dan error jika program yang diuji tidak berjalan atau masih terdapat kesalahan. Testing pertama dilakukan pada menu login kunjungan puskesmas. Lanjut di soal nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Apa itu faktor kelayakan? TELOS. TELOS merupakan kepanjangan dari technical, economic, legal, dan operational. Komponen inilah yang akan diperhatikan dalam setiap perancangan. Yang pertama, technical, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada atau dengan teknologi yang baru. Economic, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dan dari sistem yang diusulkan. Selanjutnya ada legal, yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan tersebut dengan hukum yang ada. Selanjutnya ada operasional, yang menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Dan yang terakhir ada schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya, apa itu faktor strategik PDM? Di dalam faktor strategik ini terdapat 3 komponen, yaitu produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Produktivitas tujuannya yaitu untuk mengurangi dan menghapus biaya yang ada yang tidak menambah nilai. Selanjutnya diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan para pesaingnya, bisa dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Selanjutnya ada manajemen, menunjukkan seberapa baik suatu sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan tahapan analisis sistem. Yang pertama yaitu ada identifikasi atau identifi. Dalam proses ini dilakukan saat analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam sistem tersebut. Ada beberapa hal yang harus diidentifikasi, yaitu seperti penyebab masalah dan keputusan yang diambil. Yang kedua yaitu ada memahami atau understand. Maksud dari memahami adalah memahami cara kerja dari sistem yang sudah berjalan. Analisis sistem dapat memahami cara kerja dari sistem yang sudah berjalan dengan melakukan studi kelayakan pada sistem tersebut. Yang ketiga ada analisis atau analysis. Dalam tahap ini, mulai dilakukan analisis terhadap sistem yang sudah diidentifikasi dan dipahami. Pada umumnya ada 2 hal yang dianalisis, yaitu kelemahan sistem dan mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan begitu, sistem dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat ada penerapan sistem atau execution. Dalam tahap ini, sistem mulai dijalankan sesuai dengan hasil analisis yang telah dibuat. Sistem yang diterapkan harus sesuai dengan hasil identifikasi, pemahaman, dan analisis yang telah dilakukan, sehingga akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan pengguna. Yang kelima ada laporan dan evaluasi atau report and evaluation. Tahap terakhir dalam analisis sistem adalah membuat laporan. Laporan ini berisi tentang hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah membuat laporan, sistem yang sudah berjalan sesuai dengan tahapan akan dievaluasi. Tahapan-tahapan di atas harus dijalankan dengan benar untuk mendapatkan hasil analisis sistem yang optimal. Dengan mengikuti tahapan yang sudah ada, diharapkan sistem yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Saya sudah menjawab 5 soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.